Begitu banyak sekali amalan yang telah aku lakukan selama ini, selama bertahun-tahun dari mulai aku sakit sampai sekarang. Namun ada satu amalan yang membuat aku selalu merasa tenang dan selalu merasa dilindungi oleh Allah dan malaikat-malaikat Allah. Amalan apakah itu? Yang tak pernah putus aku kerjakan sampai sekarang, ini dia. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang keajaiban. Hari ini aku akan berbagi satu amalan yang selalu aku rutinkan di setiap hari dan tak pernah aku tinggalkan walaupun hanya sedetik. Dimanapun aku berada, apapun keadaanku, entah itu aku sakit ataupun aku sehat, aku bahagia atau aku sedih, amalan ini tidak pernah aku tinggalkan. Selalu aku lakukan setiap hari dan aku istiqomahkan di setiap hari, tak pernah aku tinggalkan walaupun hanya sedetik. Amalan apakah itu? Yaitu menjaga air wudhu tetap ada dan tetap terjaga. Ketika aku sudah membuang angin ataupun terbatal wudhuku, maka aku segera berwudhu lagi. Kenapa begitu? Karena aku pernah di masa dan di fase penyakit yang sangat luar biasa itu sangat-sangat mengganggu aku. Namun ketika aku berusaha untuk berobat pada pakar-pakar ruqyah, salah satu yang dianjurkan oleh ustadz-ustadz itu adalah menjaga air wudhu. Entah itu aku mau melakukan pekerjaan ataupun aku mau tidur siang atau tidur malam, atau aku mau pergian keluar, tidak pernah aku tinggalkan air wudhu. Sampai ada yang berkata ketika mereka melihat wajahku ini, mereka bertanya kalau aku sedang memakai krim apa karena wajahku sedikit kelihatan mengkilat. Padahal itu tidak ada, aku tidak memakai krim apapun. Aku hanya berwudu di setiap waktu, dimanapun, kapanpun keadaan aku. Jadi teman-teman semua, jagalah air wudumu di setiap waktu, karena selain kamu dipermudah urusanmu, maka Allah akan menjagamu di setiap waktu. Apalagi setiap kita mau tidur malam dan kita menjaga air wudhu kita sampai kita tertidur, maka selama itu malaikat Allah itu akan menjaga kita dari segala perbuatan-perbuatan kezaliman makhluk-makhluknya yang tanpa kita ketahui. Memang terlihat sangat-sangat simpel, karena masa hanya dengan amal air wudhu saja kita bisa terlindungi, karena itu adalah janji Allah. Teman-temanku sekalian, apalagi yang memiliki penyakit yang tidak baik-baik saja, maka jagalah air wudhumu. Insya Allah kamu akan mendapatkan petunjuk-petunjuk dari Allah tentang keadaanmu yang sekarang ini atau penyakitmu. Jadi ketika kita berusaha untuk menjaga air wudhu kita di setiap waktu, maka insya Allah semua urusan kita dan semua permasalahan yang kita punya itu akan diselesaikan oleh Allah dan kita mendapatkan penjagaan dari. Apalagi ketika kita mau bepergian keluar rumah. Karena aku pernah mempraktekkan ini dan pernah kejadian sama aku sendiri. Ketika aku mau berangkat, aku sudah terlupa untuk mengambil air wudhu. Ketika habis mandi itu cepat-cepat bergegas karena mau ke rumah sakit waktu itu, dan aku lupa mengambil air wudhu. Demi untuk mengambil air wudhu kembali, aku kembali dari perjalanan itu padahal sudah di setengah perjalanan. Namun alhasil ternyata Allah menunda perjalananku hanya karena demi wudhuku. Itu karena di depan sana ada kecelakaan yang sangat-sangat luar biasa besar, dan aku dijaga Allah hanya berkah dengan aku ingin mengambil air wudhu kembali dan pulang lagi ke rumah. Jadi teman-teman, begitu banyak keajaiban. Meskipun wudhu itu terlihat hanya hal yang sepele, namun ketika kita percaya dan yakin bahwa penjagaan Allah ada lewat air wudhu kita, maka insya Allah apapun yang akan terjadi di depan sana yang tidak kita ketahui, maka akan Allah peringatkan kepada kita dengan cara seperti itu. Dan singkat cerita, dulu juga aku waktu masih punya penyakit non medis yang sangat-sangat parah, aku tuh suka kerasukan. Apa-apa itu bisa kerasukan, namun alhamdulillah setelah aku mengamalkan air wudhu ini, terus aku jaga wudhuku, alhamdulillah sudah tidak ada lagi. Meskipun apa yang terjadi, alhamdulillah sudah tidak pernah kerasukan lagi. Jadi teman-teman, pejuang-pejuang keajaiban, jagalah wudhumu di setiap waktu. Dan ingatlah, Allah itu dan malaikat-malaikatnya akan menjagamu karena berkah dari wudhumu. Jangan pernah menganggap wudhu itu hanya hal yang sepele saja. Karena ketika kita berwudhu,
maka kita digolongkan orang yang suka mensucikan diri dan orang-orang yang menjaga diri dari perbuatan maksiat. Dan itu entah suami kita, anak-anak kita, jika dia lelaki, entah itu istrinya atau saudara-saudaranya, mereka ingin sekali berlama-lama dengannya karena melihat wajahnya yang selalu terang. Kecuali orang yang tidak akan menyukaimu meskipun kamu sudah berwudu itu adalah orang-orang yang munafik. Seperti orang yang selalu menjaga salawatnya. Sudah salawat, namun banyak pembenci, maka mereka adalah golongan orang-orang yang munafik. Jadi jangan bersedih hati ketika kamu sudah melakukan amalan-amalan kepada Allah Subhanahu wa taala namun masih banyak pembenci, maka ingatlah sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang munafik. Dan kamu terus berprasangka baik kepada Allah dengan amal-amalan yang kamu lakukan secara istiqomah dan jagalah. Insya Allah kamu akan terlindungi dari hal-hal yang buruk. Karena wudu pula bisa menjaga kita dari mata ain dan hasad. Apa itu mata ain dan hasad? Hasad adalah kedengkian dari seorang yang pendengki, yang begitu melihat kita dengan kekaguman, namun di dalam hati mereka itu menyisakan rasa yang sakit hati, dan akhirnya mereka menumpahkan semuanya kepada kita lewat pandangan mata. Jadi ketika kita menjaga wudhu kita, insya Allah kita dijamin oleh Allah terhindar dari penyakit ain dan hasad. Karena penyakit ain dan hasad itu adalah penyakit-penyakit yang sangat-sangat luar biasa dan bisa melangkahi takdir. Jadi barang siapa yang telah terkena penyakit ain dan hasad, dari orang yang awal mula sehat walafiat tiba-tiba drop dan sakit, ada pula yang langsung meninggal dunia. Jadi teman-teman sekalian, jagalah air wudhumu di setiap waktu. Insya Allah Allah pun akan menjagamu dari segala kezaliman makhluk-makhluknya dan dari segala perbuatan keji dan mungkar, dan Allah akan bersihkan kamu dari dosa-dosa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.